Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu cuplikan video dari Pendeta Esra Soru yang juga mewawancarai orang yang ada di kota Haifa tentang sekolah yang ada di Israel sana. Tentu video ini akan membuat Ustadz Kainama itu gemetar karena apa yang dia sudah sampaikan dengan mengatakan dia pernah belajar S3 di Haifa, ternyata itu semua bohong-bohong saja. Nah, seperti apa cuplikan videonya? Mari kita dengarkan video ini. Sama-sama. Ya, saudara, saat ini saya ada di kota Haifa, Israel, suatu kota yang sangat-sangat terkenal karena keindahannya sekaligus juga kota perdagangan, ya. Dan kota ini menawarkan suatu pemandangan yang sangat indah, seperti yang saudara bisa lihat, ya. Ini adalah pemandangan kota Haifa dari puncak gunung. Sangat-sangat indah, sangat-sangat memukau. Nah, saudara-saudara, kebetulan saya ada di Haifa. Waktu saya ada di Haifa ini, saya lalu teringat dengan seorang mualaf yang namanya siapa itu? Ustadz Kainama itu. Di mana Ustadz Kainama itu pernah dalam ceritanya atau kesaksiannya, dia mengatakan bahwa dia lulus sarjana teologi dari STT Jakarta, dan selanjutnya dia diutus untuk belajar secara khusus tentang agama, ya, di Israel, secara khusus di kota Haifa ini. Nah, jadi dia ngomong soal hal ini. Nah, lebih jelasnya kita dengar kesaksian dia atau cerita dia tentang bagaimana dia diutus, disponsori untuk belajar di Haifa. Saya menerima keberkahan dan sekarang sudah tidak lagi, program itu tidak ada lagi. Program itu sudah tidak ada. Barusan saya cerita sama Ustadz Tony dan program itu sudah tidak ada lagi. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible di mana Bible itu ditulis. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab, ayat-ayat di dalam Bible saudara kita itu, tempat di mana itu ditulis, itu kita biasanya dikirim ke sana. Nama kotanya Haifa. Tidak jauh, hanya 1 jam perjalanan dari Tel Aviv. 1 jam 5 menit lah, 1 jam 5 menit atau 1 jam 10 menit dari Tel Aviv. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, jadi kita masuk lewat Jordan. Queen Alia, kita turun di sana, lalu beberapa hari di seputaran Jordan situ, lalu kita nyebrang ke Allenby. Di Allenby ada jembatan, ada King Hussein Road situ, King Hussein Bridge. Biasanya tas dibuka-buka, lalu paspor dilihat dan diperiksa-periksa gitu oleh tentara Israel. Lalu kita masuk Tel Aviv. Biasanya kita mampir dulu di Petra, itu biasalah. Lalu kita nyebrang Sungai Yordan, lalu kita ke Tel Aviv. Dari Tel Aviv baru Haifa, melewati jalan tol yang namanya jalan tol Yitzhak Rabin. Saya belajar di sana. Dari Haifa ke Tel Aviv itu mungkin 1 jam 10 menit atau 1 jam 5 menit. Mungkin ada dari antum, saudaraku, para ustadzku di sini yang sudah sampai di Aqsa. Anda tahu pasti kalau sampai di Aqsa pasti Anda diajak ke Haifa untuk lihat. Itu kota pelabuhan, kota pinggir perairan, laut Mediterranean. Itu enak kok suasananya di situ, ya. Dari Yerusalem 2 jam 15 menit, 2 jam 20 menit. Jadi saya belajar bolak-balik. Dari Haifa, Yerusalem, Haifa, Yerusalem. Dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah, ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa di sana bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Nah, pertanyaan kita adalah bahwa apakah memang benar cerita dari Kainama inilah? Apakah benar di Haifa, Israel ini ada tempat yang berkaitan dengan penulisan Alkitab seperti yang dia katakan?
Ya, saya sendiri bisa dengan pasti tahu bahwa ini adalah cerita omong kosong ketika dia mengaitkan Haifa itu dengan tempat di mana Alkitab ditulis. Tapi yang nggak apa-apa lah, kita coba mencari tahu, ya. Juga dia katanya sekolah. Ini dia kan S1 kan, STH. Lalu setelah itu diutus ke sini pada masa vikariatnya dia. Jadi mungkin ini adalah program pasca sarjana mungkin ya, waktu dia sekolah atau kuliah di sini. Nah, sekarang kita mau cari tahu. Saya ada bersama dengan seorang sahabat di sini yang namanya Fahmi. Nah, saya mau tanya Fahmi. Ya, saya tidak ceritakan kepada Fahmi. Fahmi ini orang Islam, ya. Tapi saya tidak ceritakan dia tentang Kainama. Ini saya hanya mau mencari tahu saja secara umum. Mari kita tanya ya. Halo Fahmi, saya ingin bertanya sesuatu. Apakah kota Haifa ini pernah dihubungkan dengan penulisan Alkitab? Mungkin perjanjian lama atau perjanjian baru atau tidak? Sebenarnya kota ini sebagai sebuah kota modern tidak ada hubungannya sama sekali dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Belum pernah atau tidak pernah disebut dalam Alkitab. Berarti tidak ada kaitnya dengan Ya, kitab atau suci. mungkin kitab itu pernah ditulis di sini mungkin penyalinan atau tidak? Tidak sama sekali karena Tidak. itu kota modern ditemukan kira-kira 300 tahun lalu saja. Terpelik Gunung Karmel itu adalah yang sangat penting, hanya disebut dalam perjanjian lama. Oke, saya ingin konfirmasi karena ada orang yang pernah berkata bahwa dia diutus ke Haifa, Israel, untuk semacam suatu sekolah kependetaan di tempat di mana Alkitab ditulis. Itu informasi itu bagaimana? Sebenarnya saya tidak pernah tinggal. Tidak ada sekolah, Ada sekolah untuk orang Yahudi ada, ya. karena ada satu tempat suci bagi orang Yahudi di lereng bukit namanya Gua Eliyahu. Itu sebagai sinagoga berkat dengan Eliyahu. Itu ada sekolah teolog untuk hanya orang Yahudi saja. Tapi bukan untuk orang-orang Kristen. Untuk Kristen ada juga sebuah biara Katolik, bukannya hanya ini, juga buat Fransiskan di kaki gunung ada. Ya, tapi itu untuk Katolik, bukan Kristen. Itu sekolah untuk jadi apa? Hanya sekolah biasa untuk anak-anak. Oh, untuk anak-anak, Ada sekta bukan semacam pasca sarjana, bukan ya? bukan. Yang saya tahu Ya. itu sekolah biasa. Ya, oke, terima kasih infonya. Sama. Ya. Oke, teman-teman yang dikasih tahu, demikianlah cuplikan videonya ya. Jadi tidak ada sekolah di situ ya. Ada sekolah tapi itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi dan itu untuk anak-anak Yahudi ya. Dan sudah fix ya. Sudah dapat dipastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama selama ini semua itu hanya bohong. Hati-hati dengan orang ini, jangan percaya kepada dia dan jangan dengarkan apa yang dia harus dicek dulu kebenarannya supaya tidak tertipu olehnya. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa